Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah Jumat Masjid Kampus 2 yang khotib hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nikmat kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat, sehingga alhamdulillah dengan nikmatnya pada kesempatan ini kita semua masih bisa berada di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan sebagian perintahnya, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Juga rahmat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada utusannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan seluruh umatnya termasuk kita sekalian. Hadirin rahimakumullah, kita maklum bahwa pada bulan Rajab ini pernah terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang disebut dengan Isra dan Mi'raj, atau diisrakannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dimi'rajkannya, yang sudah biasa kita peringati tepatnya pada tanggal 27 Rajab. Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Singkatnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan, diberjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian setelah itu dimi'rajkan, naik melewati 7 lapis langit dan kemudian ke Sidratul Muntaha, dan kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di dalam pertemuannya itu diberikan kewajiban sholat 5 waktu yang biasa kita lakukan di setiap hari, yang awalnya 50 waktu, tetapi kemudian karena meminta untuk diringankan atas saran Nabi Musa, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mewajibkan
5 waktu di dalam sehari semalam. Dari peristiwa ini paling tidak ada 3 hal yang perlu atau kita dapat mengambil pelajaran. Yang pertama, bahwa kepercayaan itu sangat membutuhkan kejujuran. Isra dan Mi'raj atau Mi'raj itu didahului oleh Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu dapat menjadikan orang-orang Quraisy sebagiannya mempercayai apa yang terjadi pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Isra dan Mi'raj itu adalah kejadian yang sangat luar biasa. Tetapi kejujuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan ketika ditanya oleh orang-orang Quraisy waktu itu tentang Masjidil Aqsa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menjawab bagaimana keadaan Masjidil Aqsa. Sebab meskipun mereka itu tidak ada yang pernah melewati 7 lapis langit dan sampai Sidratul Muntaha, tetapi kalau melakukan perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu sudah banyak yang melakukan, dan mereka mengetahui apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah satu kebenaran. Maka meskipun sebagian dari mereka banyak yang tidak percaya, tetapi ada sebagian lagi yang percaya terhadap berita yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Isra dan Mi'raj. Sehingga sebagian mendatangi Abu Bakar Siddiq, dan kemudian Abu Bakar Siddiq itu membenarkannya. Padahal di awalnya Ummu Hani itu sangat khawatir bila orang-orang Quraisy itu tidak bisa membenarkan berita yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Isra dan Mi'raj. Kemudian yang kedua, kita harus menguatkan kembali pemahaman kita bahwa sholat itu adalah merupakan media yang paling efektif dalam rangka melakukan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau di dalam istilah tasawuf itu disebut dengan liqa'ullah, pertemuan dengan Allah. Pertemuan dengan Allah dalam arti zikrullah, atau kita dapat melaksanakan sholat dengan khusyuk sebagaimana yang disyaratkan di dalam Al-Quran, bahwa orang-orang yang khusyuk itu adalah alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka itu bertemu dengan Tuhan mereka, dan sesungguhnya mereka kembali kepadanya. Atau kalau dalam istilah Imam Al-Ghazali itu kasab basiro, terbuka mata hati. Jadi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Mi'raj itu terjadi kasab basiroh dan basor, maka kita umatnya harus dapat kasab secara basiroh,
secara mata hati, harus ingat kepada Allah, harus bertemu dengan Allah, dan sholatlah media yang paling efektif. Sebagaimana juga dikatakan di dalam salah satu ayat Al-Quran, innani adallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Di situ Allah mengatakan wa aqimis sholat, dan dirikanlah sholat li dzikri, untuk mengingatku. Nah, itulah mengingat Allah, itu adalah pertemuan dengan Allah, atau ma'rifatullah, atau istilah lainnya khusyuk. Nah, ini harus kita lakukan, sholat dalam rangka mencapai pertemuan dengan Allah. Kemudian yang ketiga, sebagaimana Isra, artinya perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terjadi di malam hari. Kita semua harus banyak melakukan sholat, harus banyak melakukan sholat di malam hari, karena di samping ada sholat yang wajib, tapi juga ada sholat sunat bagi orang-orang yang menyukai kebaikan. Nah, kita itu harus banyak melakukannya di malam hari. Kenapa harus banyak melakukannya di malam hari? Karena di malam hari itu sangat, atau suasananya itu sangat tepat untuk adanya kehusuan di dalam hati, dan bacaan-bacaan yang kita baca di dalam sholat itu lebih berkesan. Sebagaimana juga dikatakan di dalam Al-Quran, inna nasi'atan laili hiya asaddu wat'aw wa aqwamu qila. Jadi bahwa bangun di malam hari itu sangat kuat untuk masuk ke dalam hati. Maksudnya lebih tepat untuk adanya kehusuan, dan bacaan di waktu itu sangat berkesan. Oleh karena itu juga di dalam hadis dikatakan an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'mar rajulu law kana yusalli bil lail. Sebaik-baiknya seseorang itu adalah jika dia melaksanakan sholat di malam hari. Dan juga oleh karena itu orang-orang yang bertakwa kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang yang bertakwa itu sedikit sekali tidur di malam hari, dan di akhir malam itu mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itulah pelajaran yang harus bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu, kita bisa laksanakan sehingga kita juga dapat bertemu dengan Allah. Hanya kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu secara basar dan basirah, tapi kita hanya secara basirah saja. Dan tentu pelajaran yang sangat besar di ujungnya adalah kita senantiasa
meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa Nabi besar Muhammad adalah utusan Allah. Mungkin itu saja yang dapat khatib sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan meskipun khutbah ini singkat tapi bermanfaat, khususnya bagi khatib sendiri dan umumnya bagi kita sekalian. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ayuhal hadirun, ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ajmain, amin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka anta qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.